Oh, jadi bukan cuma Prambors ya pada saat itu? Bukan. Oke. Gua pribadi megang sekitar 4 hotel waktu itu. DJ dan sound system ya? IO-nya, Oke. soundnya, lightingnya, semua gua. Oke. Tapi yang unik adalah gue lihat di sosial medianya kok Kiki sekarang banyak bicara tentang kesehatan. Kalau akhirnya kita cuman salah cara, salah cara, fatal. Akhirnya malah nggak bisa kerja. Dan duitnya habis buat rumah sakit, bukan buat masa depan. Apa sih yang lo kerjain? Gue pikir lo jadi dukun. Oke, hari ini gue lagi sama temen gue yang lebih dari 5 tahun nggak ketemu dan beliau adalah Kiki Hendrawan. Apa kabar, Ki? Halo. Nah, Kiki ini gue sebut dia juga sebagai bagian dari stakeholder event karena dulunya gue ketemu memang di event bersama teman-teman yang lain. Kiki Hendrawan dulu gue tahu lo adalah DJ. Ya, lo DJ. Lo juga kalau nggak salah ada sound system ya. DJ Prambors juga ya dulu. DJ Prambors, kemudian lo juga bisa mengelola acara ya gitu. Nah, Om Kiki sekarang kegiatan sebelum ke situ deh, sebelum ke situ gimana Om waktu suka duka lo DJ dan event sebelum COVID lah? Nah itu gimana karir di situ? Kalau kenangan lo DJ duluan apa IO duluan sih? Bareng itu Om dulu. Oh, jalan bareng. Gara-gara gua dapat job dari Prambors. Jadi setiap kalau ada Sweet 17 atau acara-acara private Prambors, itu gua yang provide mobil diskonya. Sound, lighting, DJ-nya gua. Nah, kalau si MC MC Prambors, penyiar. Itu tahun berapa itu? 97 Om. 97. Iya, 97 awal mulanya. Berarti tahun-tahun itu gue di MCKR tuh di Radio Prambors Off Air ya. Tahun 98 gue dari Prambors Off Air. Cuman kita beda, gue kan di lo di on air ya. On airnya betul. Nah, lo waktu itu gimana? Usaha pada saat itu merintisnya gimana? Lo sendiri, lo terus? Kebetulan dari abang Om. Abang dulu punya sound udah memang orang Prambors. Dapat job-jobnya, akhirnya gua lah jadi nge-DJ di Prambors. Gua yang ngurusin soundnya juga, kebetulan kita punya sound sendiri juga. Ya mulai dari situ baru seiring waktu berjalan gua kontrak sama beberapa hotel di Jakarta. Hotel itu kontrak. Jadi kalau mereka ada, jadi bukan cuma Prambors ya pada saat itu? Bukan. Gua pribadi megang sekitar 4 hotel waktu itu. Rutin ya? Rutin, kontrak. Kontrak resmi. Bukan apa sih istilahnya? Itu SDJ sebagai DJ itu atau semua DJ dan sound system IO-nya, soundnya, lightingnya, semua. Nah, terus sampai tahun berapa lo DJ itu? Nah, kalau itunya gue lupa tuh. Yang gue 2000-an ada 2007 lo di mana? 2007 gue masih Om. Masih ya? Iya. 2006 aja gue masih megang beberapa hotel New Year-nya apa? Iya. New Year party tahun gitu. Baruan. Itu gue masih. Soalnya gue ingetnya rumah gue dibangun hasil dari itu. Beli mobil hasil dari itu. Gue inget banget itu 2006. Gue bangun rumah dulu. Iya. Nah, terus gimana DJ-nya? Lo tetap sendirian atau lo jadi punya organisasi DJ atau institusi? Gue dulu sendirian aja. Kemudian kalau sound systemnya jadi gede atau gimana itu? Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada itu? Cuman karena gue udah sibuk di dunia sekarang kesehatan, ada 2 abang gue yang masih jalani, masih hotel-hotel semuanya. Ngerjain hotel-hotel aja, job. Ki, menarik tadi lo bilang bahwa lo di dunia kesehatan gitu. That's why kenapa gue datang hari ini ke lo. Sebenarnya gue pengen tanya tuh itu. Bisa pindah. Ya, itu kan unik kan, gitu. Jadi Kiki ini adalah teman kita yang sudah warawiri di dunia event lah ya, sudah berbisnis event lama sekali, bahkan sekarang juga mungkin sekali-sekali masih ya. Masih. Nah, tapi yang unik adalah gue lihat di sosial medianya kok Kiki sekarang banyak bicara tentang kesehatan dan banyak orang-orang yang diobatin ya Ki. Iya. Banyak orang-orang diobatin sama Kiki. Ki, boleh cerita nggak Ki? Itu apa Ki sebenarnya Ki? Jalan Tuhan itu Om. Jalan Tuhan maksud gue gini. Awalnya dulu gue sakit-sakitan Om.
Oh, sebelum lo profesi itu lo sakit-sakitan? Sakit-sakitan gara-gara event. Kayak contoh, gue satu hari bisa megang 8 event. Tapi gue nggak punya tim, gue kerjain sendiri. Gue ada kayak ngambil freelance aja. Veteran ceritanya, veteran sakit-sakitannya sih lebih ke nggak susah tidur, gitu-gitu aja. Nggak ada yang fatal. Cuman kok malah gue sembuhnya dulu awalnya itu direfleksi om. Direfleksi, ditotok, dibekam, di akupuntur. Nah, gue ngerasain itu. Satu hari nyokap punya ruko kosong di Cibubur. Gue buka refleksi. Kok maju? Maju sampai 7 tempat. Itu belum akupuntur, masih refleksi dulu. Masih refleksi. Sampai 7 tempat gue. Buka cabang. Cabangnya sampai 7 tempat. Dari Cirebon, Bogor, Bekasi. Bekasi yang banyak, Bogor banyak. Itu kalau refleksi gitu berarti orang-orangnya lo memperkerjakan orang-orang sekitar atau gimana? Waktu itu banyak ngambil dari kampung dia. Memang mereka punya keahlian itu? Enggak, gue yang didik sendiri. Lo yang training? Gue yang training dari nol. Dari nol gue training sampai jadi. Dari nol. Terus habis itu refleksi 7 tempat sekarang masih ada itu? Udah enggak, makanya karena gue udah sekarang di sini. Waktunya udah nggak ada lagi. Dulu aku puntur gue ada 3 tempat pun sekarang 2000 berapa gue viral, gue nyembuhin ada orang lumpuh di Medan, ada beritanya itu. Gue nyembuhin orang lumpuh kesakitan di Medan itu dalam waktu 1 menit. Disaksikan oleh yang undang-undang gue. Itu beneran? Yang undang gue yang sini tuh. Jadi ada pengusaha yang undang gue, pengusaha Chinese dari Medan. Itu. Lo berangkat ke sana? Gue diundang sama mereka ke sana. Diundang sama ada beberapa polisi dan ada beberapa wartawan. Mereka punya komunitas untuk nolong sosial. Gue diundang karena mereka perkumpulan itu ingin menolong si bapak itu. Ingin menolong yang lumpuh ini, ibu ibu-ibu. Ibu ini naik berita om di Medan. Seorang pemulung lumpuh, nggak punya biaya. Dibaca oleh si pengusaha-pengusaha ini, komunitas ini. Terus mereka nemuin lo? Ngelihat baca berita gua yang di Jakarta. Diundanglah gua ke sana. Waktu itu gua masuk di Tribun di. Jadi lo sudah ada berita tentang lo? Udah ada berita tentang gua, makanya mereka baca. Gitu, gara-gara gua nyembuhin artis, naiklah gua berita. Udah. Nah, si komunitas ini ngelihat dari berita itu, diundang ke Medan, yaitu komunitasnya ada pengusaha, ada polisi, ada wartawan. Waktu gua ngerjain udah diliput wartawan. Dilihat, disaksikan wartawan. Gue masuk ke dalam. Jadi lo ngerjain itu, mengakupuntur ibu-ibu itu dilihat banyak orang? Cuman ada beberapa aja. Pengusaha itu, ada polisi, ada wartawan itu. Itu aja sih. Dan lumpuhnya benar lumpuh ya? Lumpuhnya lumpuh kesakitan om. Jadi gini, duduk nggak bisa, teriak-teriak, tidur miring kiri miring kanan teriak-teriak, ke toilet itu teriak-teriak, digotong, berdiri nggak bisa. Kesakitan. Nah, bukan lumpuh yang lemah kayak gitu, tapi gelap sedikit kesakitan. Kayak ada gangguan di kakinya. Nyeri, secara sedikit, yang tipe nyeri. Terus berarti ibu itu lo kerjain dengan akupuntur. Habis itu juga ditotok. Dalam waktu 1-2 menit. 1-2 menit terus dia langsung bisa jalan atau langsung hilang sakit? Langsung hilang om. Dan itu viral. Viralnya gue di situ, makanya kan tadi kita cerita sih kenapa gue udah nggak refleksi lagi ketika viral itu, gue udah nggak bisa kemana-mana lagi. Nah, jadi gue hanya punya satu tempat yang satu hari pasiennya itu 30-60an. Sekarang ini? Waktu viral, waktu viral 30-60an, yang akhirnya gue dikomplain sama warga karena parkiran luar biasa bikin macet. Nah, karena itu memang bukan tempat bisnis, akhirnya bukan lokasi usaha. Akhirnya gue minta tolong ke media, tolong diberitakan saya hanya bisa terima 10-20 pasien per hari.
Sampai detik ini hanya 10-20 pasien. Udah dibatasi. Tempatnya sama. Tempat yang sama karena seiring waktu berjalan, waktu 30-70 pasien itu sekitar setahunan gue nggak kuat, fisik juga udah beda. Akhirnya gue mutusin 10-20 pasien kok kayaknya nyaman banget ya. Udah cukup gitu. Iya, kerja sampai 2 jam. Sisanya karena gini om, bedanya gue ketika terapi itu kan kita ngeluarin tenaga. Beda. Itu gue ngeluarin tenaga yang lumayan sekali ngurasnya. Jadi benar-benar yang 2 jam aja gue udah ngos-ngosan. Gue harus, makanya jam 11 gue nyampe rumah, istirahat, udah tidur tuh. Yuk, ada perubahan apa enggak? Ada perubahan. Tahu adanya dari mana? Udah enak sih, tadi pegel, ini sekarang nggak terlalu pegel. Masih pegel dari kanan kiri tadi ya. Bekas jarum. Keluhan awalnya? Awalnya sakit. Keluhan awalnya banyak perubahan ya? Banyak. Iya, lekas sembuh ya mas. Apa bang? Ya. Gimana tadi tidurnya? Ya, hilang. Yang telentang gimana? Hilang juga. Yang tengkurap hilang juga? Ya. Iya, bapak lekas sembuh ya. Ya. Itu rutin. Berarti yang lo praktek ini adalah akupuntur sama totok atau hanya akupuntur aja? Akupuntur dibantu totok. Oh gitu. Iya. Oke. Akupuntur dibantu totok. Nah ini barangkali ya sekarang karena orang-orang kan banyak yang pivoting nih, banyak mensiasati usaha. Covid masuk dan teman-teman event kehilangan pekerjaan. Benar. Itu kan parah kan. Iya. Gitu. Nah gue pikir tadinya usaha lo nih, gue pikir adalah bagian dari lo mensiasati. Iya bukan. Gue duluan om, gue 2000 aktifnya banget aja gue udah 2010-2011 om. 2010-11 iya, sebenarnya lo jalan. Iya. Iya. Cuman viralnya aja yang gue di sekitar 2015-an. Oke. Iya, sementara Covid kan 2019 om. 2020. Ya, bulan Februari. Maret. Oh jadi lo udah lebih dulu ya? Duluan. Udah lebih dulu punya usaha di luar dari lo sebagai profesi event ya? Iya. Itu bareng dulu om, gue masih juga. Nah terus sekarang kalau bicara tentang apa yang lagi lo kerjakan sekarang, menjadi seorang, kalau akupuntur disebutnya apa? Akupunturis ya. Nah sebagai akupunturis itu gimana di masa Covid ini? Kan lo masih juga ngerjain event. Event kan masih berkurang. Tapi kalau lo sebagai profesi akupunturis gimana di masa Covid? Alhamdulillah, kalau gue kan masih lebih ada nyeri, kesakitan. Hampir bisa dibilang nggak kena dampak ya. Tetap aja ada orang datang ya untuk berobat ya? Iya. Nah, jadi kena dampak ada. Kecil, contoh awal-awal dulu kan yang pasien kan alhamdulillah banyak dari luar kota om. Dia nggak mau ketemu gitu-gitu. Iya, penerbangan juga nggak bisa waktu itu. Iya kan? Ya, itu penerbangan ditutup ya. Itu kan sempat itu. Ya. Terus si pasien yang ketakutan sendiri karena wabah ini Jakarta tuh zona merah. Ya. Tapi dampaknya nggak terlalu om, karena orang kesakitan itu nggak bisa ditunda. Tahu enaknya dari mana? Udah nggak nyesek. Si tangannya tadi gimana? Dua-dua. Ini tangan udah enak. Udah enak. Tahunya dari mana? Udah enak rasanya. Iya. Berasa. Apa? Tadi berasa sakit. Si lambung juga tadi sakit ya? Dadanya? Nyesek. Iya, lekas sembuh ya bu. Ada perubahan nggak? Ada sih. Ada. Tahu adanya dari mana? Di sini udah nggak kram lagi. Iya, ada. Nggak kram. Iya. Yang sekarang itu. Yang paha sama betis. Paha iya. Udah enak? Yang sekarang tinggal ini nih yang agak ini. Tapi betis udah enak. Betis enak. Enak. Dah, nanti terapi berikutnya kita benahin ya, yang belum tuntas ya. Lekas sembuh ya. Iya. Orang kesakitan nggak bisa ditunda. Tapi teman-teman gue yang di kecantikan, yang di kesehatan umum, kenanya banget. Jauh banget. Kalau gue boleh tanya nih tentang profesinya Om Kiki sekarang, lo bisa ngobatin apa aja sih? Kalau gue penyakit apa yang bisa ngobatin? Sekarang lebih kesana kejepit om, tapi yang tipe yang nyeri, yang kesakitan. Ya, yang kesakitan, yang dada sampai sesek, yang semutan, yang kebas-kebas. Itu tapi sedikit tips nih, kalau orang kebas-kebas itu kenapa? Pasti ada penyempitan itu om. Pasti ada penyempitan. Pasti ada darah yang tidak lancar. Betul. Darah nggak lancar. Betul. Terjadi penyempitan itu biasanya.
Nah itu buat teman-teman event nih, karena lo kan di dunia event. Sekarang lo di dunia kesehatan. Lo pernah nggak sih memperhatikan bahwa teman-teman event tuh punya penyakit yang paling umum di dunia event tuh apa sih? Pertama Om, Kurang tidur. kurang tidur. Iya. Itu teman-teman gua Bisa kerasa menyebabkan banget. apa kurang tidur? Kurang tidur, kalau menyebabkan apa banyak. Tapi yang jelas ngangkat-ngangkat ini Om. Oke. Ngangkat-ngangkat ini. Ngangkat barang. Iya, itu anak event juga pasti kena biasanya pinggang lo kena lo. Ya udah. Gue udah 4 kali. Iya. Dan yang keempat itu paling parah sampai masuk rumah sakit. Ada teman kita juga datang, boleh sebutin gak namanya? Ya nggak usah. Si X lah. Si X datang itu yang diantar sama istrinya tuh benar-benar yang luar biasa. Kesakitan. Wow. Itu masih ada temennya. Halo, Om X. Om X. Tapi sekarang udah baik. Langsung. Oh. Paket gua 2 kali pertemuan, sekali pertemuan dia tuntas, tidak datang lagi sampai sekarang. Dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua berapa lama? 1 minggu. Pertemuan kedua biasanya itu hanya bonus saja apabila masih ada sisa-sisa nyeri. Itu bicara pengalaman ya. Dituntaskan. Iya, itu penuntasan betul. Itu kalau bicara pengalaman. Karena biasanya sekali sih jauh berbahaya atau sembuh. Nah, anak event ada lagi nih penyakit yang sering didapat anak event ya. Karena stres tinggi kan. Tingkat stres tinggi. Pasti kan darah tingginya juga terlatih. Iya. Tekanan darahnya terlatih biasa cepat gitu. Temen-temen gue kena sumpah. Itu bisa juga nggak sih kayak darah tinggi? Itu bisa. Bisa kan dia bisa suatu saat bisa penyumbatan jadi stroke gitu. Iya betul. Lever juga termasuk. Lever, anak-anak kan tahu loading kan. Benar. Makanan nggak teratur. Benar. Alkohol masuk juga. Makanya kalau lo tanya tadi apa ya, itu banyak banget. Iya. Banyak. Tapi lever yang paling kena itu. Iya. Apa ya, kurang tidur, darah tinggi. Ada beberapa. Jadi banyak yang kena jantung. Jantung ya. Iya Om. Oke. Jadi gua minta itu teman-teman hati-hati tuh. Tips dari gua yang bukan siapa-siapa ini kerja boleh. Ya. Tapi juga tanggung jawab boleh Om. Ya. Tapi jangan terlalu Om. Ya. Maksudnya gini, kita cari duit kan buat hidup ke depan juga Om. Ya. Kalau akhirnya kita cuman salah cara, salah cara, fatal. Akhirnya malah nggak bisa kerja Om. Dan duitnya habis buat rumah sakit, bukan buat masa depan. Kan kita tadi cari kerja kan untuk ke depan Om. Itu aja, jangan sampai salah. Tanggung jawab sih kan kita semua. Tanggung jawab kita kan besar ya Om ya, pressure-nya. Cuman ya gitu tadi, kesehatan nomor 1 juga. Ini teman-teman IO banyak yang sering mengabaikan itu sih, karena sometimes gini, di dunia event itu muncul Superman dan Batman kan. Gitu, para pahlawan yang sampai jam 2 gue kuat, jam 3 nggak apa-apa bos, gitu ya. Pulang pagi santai bos, gitu. Nah ini sekali 2 kali aman Om. Iya, artinya kita nggak sekali 2 kali Om, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kita udah ngalamin, gue udah ngalamin 3 periode lah di masa masih belasan, puluhan, sekarang udah hampir setengah abad. Ya kan, usia udah setengah abad. Jadi menurut gue udah ngalamin juga berapa kali gue sampai. Memang gue paling banyak saraf kejepit. Gue paling sering pinggang, paling sering kebas-kebas itu sering banget. Jadi ini untuk anak-anak event ini juga sama vertigo, sering kayak pusing-pusing gitu. Itu nyambung semua. Nyambung deh. Nyambung semua. Oke. Karena dari kurang tidur, dia bukan vertigo sebenarnya Om. Darah rendah, kecapean, kurang tidur. Itu dia mirip vertigo. Iya. Tapi bukan vertigo. Iya. Dia darah rendah. Gitu. Iya, darah rendah. Iya, mirip-mirip. Iya. Bedanya vertigo tuh blackout. Tok, gelap, muter, pingsan. Kalau yang kayak lo sebut itu kayak kurang tidur. Itu dia darah rendah itu. Iya. Jadi kalau yang muter-muter doang. Iya. Oke. Untungnya gue nggak pernah ngalamin itu karena kan masih muda gue kan. Iya. Jadi buat teman-teman event yang kira-kira agak gak enak badannya gitu ya. Nanti lo kontak aja nih Om Kiki di sini nih. Ki, harus sini ya nomornya. Gitu. Jadi teman-teman yang pengen konsultasi dulu, pengen tahu dulu gitu kan. Karena anak-anak event ini kan kadang-kadang sakitnya nggak dirasain, cuek gitu, nggak dirasain, nggak apa-apa lah besok juga sembuh lagi gitu.
Nah masih banyak yang kayak gitu. Jadi sekarang kita harus lebih peduli lagi. Tapi mudah-mudahan ya karena di masa COVID kan event jarang nih. Waktu-waktu event yang biasanya menguras tenaga pada saat loading lagi sepi kan nggak ada. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman sekarang dalam kondisi fisik sehat. Amin, Gitu. amin, amin. Nah ke depan siap-siap nih hubungin Om Kiki nih. Kalau sampai lo kenapa badan lo gitu ya, ya kan? Ki, makasih banyak Ki ngobrol-ngobrolnya dan akhirnya gue nggak akan bertanya-tanya lagi, ya kan? Kiki sekarang ngapain gitu? Berarti lo selama ini bertanya-tanya? Bertanya-tanya karena gue bingung, lo apa sih yang lo kerjain? Gue pikir lo jadi dukun. Banyak yang nyebut gue dukun, kenapa? Gue pikir lo jadi dukun. Karena gini Om, banyak gue disebut dipikir orang itu gue dukun. Kok bisa dia nyembuhin orang lumpuh dalam waktu 1-2 menit? Tapi gue bukan dukun. Karena kan gue dengernya cuma gini, gue denger kalau nanya ke temen yang kenal juga sama lo, Kiki apa kabar sih? Oh sekarang dia bisa nyembuhin orang tuh, itu terus. Dia sekarang bisa nyembuhin orang tuh. Lo nggak tahu nyembuhinnya metode apa? Nggak tahu. Ya belakangannya beberapa hari ini tahu. Makanya that's why gue mendingan ketemu Kiki langsung ngobrol gitu kan. Sekolah Om kemarin itu sempat ke Cina tahun 2010 di Guangzhou University, sekolah di situ. Ya pulang barulah buka secara resminya. Kalau dulu sebelum ke Cina gue udah buka, gue udah praktek, tapi masih belum ada sertifikat. Gitu-gitu aja. Iya. Kalau pas dari Cina itu lebih beda lagi lah. Iya. Oke Om Kiki sukses ya. Sukses. Mudah-mudahan juga, apapun yang ya. dikerjakan tetap sehat. Jangan sakit-sakit ya. Oh siap. Jangan nakal-nakal lagi. Kan ada lu. Sekarang kan udah ada lu. Gampang gue kan. Udah tinggal angkat teleponnya jadi gitu kan. Oke teman-teman event, terima kasih banyak sudah menyaksikan Event Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan juga kritik saran pada kolom komen. Jaga kesehatan. Nah itu yang penting. Ya, tetap sehat. Anak event. Bye. Nah, ininya nih, promo ini. Oke, kita mulai. Halo, Om Manto. Dari mana Om Manto? Ntar dulu, gua buka dulu. Siapa yang baca? Behind the scene-nya banyak.